Iya, sudah. Ada berapa kawan baru hari ini? Yang baru pertama hadir? 1, 2, 3. 3 aja? Oh, 4, 5. Aduh, halo, Ma. Akhirnya dibawa. Si Koko udah sering cerita mau dibawa katanya ke tempat, ya. Selamat datang. Oke, saya mau tanya satu-satu dulu. Dari sini ujung deh. Mbak namanya siapa? Diana. Siapa? Sorry? Diana. Diana? Iya. Lady Dai? Wah. Iya. Mbak Diana ada keluhan kesehatan? Iya. Apa tuh? Batu ginjal. Batu ginjal. Wah. Terus apa lagi? Dada sakit. Dada sakit, sesak, ngap. Oh Iya, gitu. Oke. Ada lagi? Sama tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Oke. Iya. Ini mbaknya ya? Pinggang. Pinggang sakit. Ada lagi? Kaki. Lutut. Dengkul Dengkul, ini ya. tangga. Udah banyak nih. Ada Iya. lagi nggak? Ini rekornya di tempat ini rekornya 9. Oh udah ya. Baru 5. Oke. Om namanya siapa? Susianto. Susanto. Susianto. Susianto. Om Susianto. Ada keluhan apa? Saya hampir kena ginjal. Hampir kena ginjal. Iya, kakinya sukanya kalau dingin pegel, ya, keluarnya Terus kram. Terus apa lagi? kalau tangan. Ini kalau dingin begini nih. Kaku. 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 Oke. Udah. Ada lagi? Enggak ada. Atau aja? Ece baru datang. Namanya siapa? Rustiati. Rosmiati. Rustiati. Rustiati. Yang bawah siapa sih? Keluhannya apa? Diabetes. Diabetes. Sakit panggul. Sakit pinggul. Sering kram. Sering kram. Udah. Vertigo. Vertigo juga. Ayo, iya deh. 6 lagi deh. Udah. Oh, udah. Oke. Ya. Halo, Oma namanya siapa? Iya. Sorry? Listinia. Listinia. Oma ada keluhan apa? Jantung lemah. Jantung, Lambung. sama lambung. Oke. Ya, selamat datang ya. Selamat datang teman-teman semua. Saya mau update dulu sebelumnya. Kemarin, wih banyak loh. Kawan barunya ada 42 ya. Ini yang datang kembali ada 338. Dikit lagi 400 ya. Lu ganti di ruangannya. Apa? Saya mau di dekor. Loh, udah ini. Tapi nggak dulu di situ. Tadinya kan mesinnya di bawah berantakan kan. Jadi nggak muat banyak. Sekarang kita naikkan ke atas kan jadi muat gitu. Walaupun sempit. Dibandingkan yang kemarin ini lebih lega kan? Iya, Lebih lega loh. Iya, Mana ada benar. Duduknya sama yang mini lain kali. Sama anak-anak, nah tuh lega tuh. Kalau sama orang dewasa ya pasti pas-pasan lah ya. Oke, ini karena ada kawan baru, saya coba jelasin sedikit ya. Kita ngapain? Biar semuanya sama-sama ngerti kita di sini ngapain. Jadi waktu diundang ke sini dibilangnya mau diajak ngapain? Terapi. Bukan dibilang disetrum kan? Enggak ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu mau disetrum? Enggak kan? Oke, kita di sini namanya terapinya adalah Alphatera ya. Alphatera ini sudah 23 tahun lamanya. Tapi di Indonesia ini kita sudah sampai 30 hari ya.
Sudah 37 hari kalau nggak salah. Oke. Nah, kita di sini terapinya gratis, tidak ada biaya apa-apa gitu. Kita tidak ada jebakan apa-apa, kita tidak paksa beli apa-apa ya. Tinggal datang aja duduk manis di sini selesai. Tapi kita ada jual mesinnya juga. Misalkan Om merasa, wah mesinnya bagus ya, sakit saya sembuh semua. Saya mau beli satu dong, boleh nggak? Boleh gitu. Misalkan ya, kalau mau boleh tinggal kasih ke kita nama sama nomor teleponnya. Nanti akan dihubungi oleh kantor kami. Tapi yang nggak kasih nama, nggak kasih nomor telepon, nggak akan kita hubungi gitu. Tapi kalau nggak dihubungi ya berarti kalau ada info-info mengenai promosi ya, mengenai harga-harga ya, kalau harganya mungkin lagi ada diskon atau promo, terus ada cicilan ya, promo cicilan ya, kayak gitu-gitu pun kami nggak akan kasih tahu ya gitu. Ini hanya dikasih tahu benar-benar kepada orang yang kasih tahu ke kita nama dan nomor teleponnya gitu. Oke? Jadi saya udah kasih tahu ya, jangan bilang nanti ya kamu nggak bilang sih waktu itu ke saya. Nah, saya udah bilangin, kalau kepo taruh aja nama dengan nomor teleponnya ya, nanti dihubungi kalau ada promo. Oke? Oke, nah yang nggak boleh pakai adalah yang sedang hamil, demam, alat pacu jantung, sama yang sama yang lagi kemoterapi gitu. Oke? Nggak ada ya? Aman? Aman. Oke. Lanjut. Nah, kita terapinya di sini menggunakan listrik potensial. Ya, ada listriknya. Tapi listriknya tidak bikin kita kesetrum. Ya, ini duduk di sini kesetrum? Kesetrum nggak? Nggak kan? Nah. Oh, iya kesetrum. Enggak. Gimana sih, iya apa enggak? Enggak kesetrum ya. Enggak. Jadi kita duduk di sini, listriknya itu aman. Dia seperti listrik yang ada di dalam tubuh kita. Lagi terapi, ntar. Ajak ke sini. Oke. Nah, kita terapi di sini, oke. Menggunakan elektrik potensial ini untuk membersihkan darah. Kita sudah duduk selama 8 menit. Ada rasa apa? Om ada rasa nggak duduk di sini 8 menit? Nggak ada. Jadi ada rasa nggak? Nggak ada ya. Gitu. Boleh nggak saya tes? Ini mesinnya dari tadi udah jalan kan? Ya, boleh saya tes nggak? Beneran nggak mesinnya ini bekerja? Boleh sih? Boleh ya. Coba jarinya ini. Tapi ada setrumnya dikit ya. Gak apa-apa ya, kaget dikit ya. Wah, ada ya. Oh mau tes? Boleh. Boleh. Tapi jantung aman kan? Aman. Oh, aman. Jarinya gitu. Ada setrum dikit ya. Oh iya. Ya, betul ya. Ini orang teknik, udah sering ke setrum. Biasa aja dia. Oke. Nah, di sini kita bagusnya untuk terapi apa aja? Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan pertambahan usia kita dan gaya hidup kita. Contohnya karena usia apa? Nah, ini insomnia nih, susah tidur ya. Terus sakit masalah persendian kita. Lutut lah, kaki lah, pinggang, bahu ya. Leher, ini semua masalah persendian kita, oke? Lalu sakit-sakit karena gaya hidup kita. Seperti ini, diabetes ya, asam urat, hipertensi, kolesterol, lambung, ginjal, jantung. Nah, ini semua penyakit karena gaya hidup kita. Kita bisa bantu ini dalam waktu 7 hari. 7 hari ya. Dalam 7 hari ini bukan berarti langsung sembuh ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, kebanyakan itu dalam 7 hari atau kurang, penyakitnya ada yang sembuh, ada yang baru membaik. Tapi setidaknya ada perbaikan gitu. Walaupun sedikit. Nah, syaratnya adalah kita harus rutin terapinya. Kalau bolong-bolong boleh nggak? Boleh. Kami di sini semua nggak ada yang paksa ya.
Tapi semakin banyak bolong akan semakin lambat efeknya. Orang yang terapi seminggu 2 kali sama yang seminggu 6 kali hasilnya pasti berbeda. Yang 6 kali pasti akan lebih cepat gitu. Oke? Tapi nggak mau datang ke sini pun juga boleh. Kami tidak ada paksa apa-apa ya. Bebas sebebas-bebasnya. Oke. Nah, kami di sini mau membersihkan darah. Darah kita semakin tua semakin kotor, pH-nya semakin asam. Ini yang mau kita perbaiki supaya darahnya normal kembali. Nanti saya akan jelaskan. Topik kita hari ini adalah tentang komponen darah. Jadi masalah darah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini saya jelasin singkat aja ya. Nah, kalau orang diabetes itu warna darahnya udah kayak gini. Biasanya sih yang ini ya. Tapi kita bisa pelan-pelan bersihin dia lagi supaya bagus lagi ya. Benar ya? Setidaknya sekarang tahu alasan kenapa nggak boleh pegang tembok ya. Sempit, ya. Enggak ada tembok ini. Lagi dong tembok ini. Enggak sama sempit jadinya. Lumayan. Kalau di sini duduk terapi ngantuk kan? Iya. Nah, kalau nggak ngantuk pegang aja tembok. Langsung seger. Oke. Nah, yang bikin darah kita kotor apa? 4 ini. Stres, polusi, makanan kita tidak dijaga dan kurang olahraga ya. Habis terapi kita sekalian banyak minum. Ini sambil terapi sambil minum juga bagus. Kita mau bersihin pembuluh darah kita, oke? Oh, satu lagi lupa, sorry. Nah, ini terapinya ada getaran. Jadi tangannya boleh letak. Enggak nyentuh. Enggak. Rasanya apa? Bergetar. Oh, mau coba? Nah, getar ya. Nah, getaran ini bagus untuk membersihkan saluran pembuluh darah kita yang menyumbat di dalam gitu. Kalau dia nyumbat di jantung ya sakit jantung, menyumbat di otak bisa sakit stroke ya. Kemarin saya mau cerita, kita dapat testimoni bagus sekali, cuma belum saya masukin ke sini ya. Cimarina, nggak ada orangnya ya. Nah, dia ini ada penyumbatan di jantung. Penyumbatan di jantung. Bulan lalu, 30 hari lalu, dia check up di Singapura ya, penyumbatan 70%. Terus harus pasang ring 3. Tapi dia nggak pasang ring dulu, dia bilang saya mau coba dulu terapi di sini, oke? Fast forward 30 hari kemudian dia sudah terapi di sini ya, sudah lama, sudah 30 harian. Lalu dia check up lagi hari Sabtu kemarin di Singapura. Nah, kemarin kita ketemu dengan dia bagi ke kami bukti hasil check up hambatan di jantungnya. Sekarang sisanya 0, benar-benar 0. Saya pun tidak sangka. Ya, 1 bulan. Saya pikirnya ya mungkin dari 70 menjadi 50 aja udah bagus sekali. Benar nggak? Saya nggak sangka sampai 0. Bayangkan. Tapi testimoninya belum masuk, mungkin besok ya. Dia baru cerita semalam soalnya. Nanti kita rekam dia dulu. Oke? Nah, jadi kita duduk di sini sudah terhindar dari resiko sakit jantung dan stroke gitu. Oke, nah nanti setelah terapi mungkin akan ada reaksi macam Cici ya, mulai ngantuk. 3 hari sih ngantuk. 3 hari ngantuk. Duduk aja Duduk langsung ngantuk ya. Ini reaksi yang paling banyak orang kena, yaitu ngantuk. Oke? Ada juga yang pegel-pegel, ada juga yang sakit. Nah, ini saya punya tabel reaksi. Nah, nanti kalau mau baca boleh ambil sama saya ya. Di sini sudah ditulis. Kalau reaksinya apa, sakitnya kenapa gitu. Tinggal dilihat aja. Jadi reaksi orang bisa berbeda-beda, tergantung keluhannya masing-masing. Tadi sebelum ini ada yang tanya sama saya,
Ya. Dia satu. Tadi sebelum sesi ini ada yang tanya sama saya ada GERD, kok saya habis terapi kemarin saya muntah ya. Iya, memang itu sudah ditulis setelah terapi. Kalau kita ada GERD udah agak parah, biasanya kita mual gitu ya. Kalau mual kan bisa muntah ya. Jadi sudah ditulis tuh semua reaksinya di situ. Kenapa? Ini bukan tambah parah ya. Ini reaksi perbaikan. Ini normal. Oke. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya mau jelaskan tentang topik kita hari ini. Ya. Topik kita hari ini adalah tentang darah. Nah, saya mau info tentang komponen darah kita. Oke. Ada yang tahu komponen di dalam darah kita isinya apa aja? Ada yang tahu? Isinya apa? Samcan, dosa, lemak. Ah, bukan. Kalau lemak adanya di lapisan dermis di dalam kulit kita. Ya. Jadi yang pertama, yang paling banyak di dalam darah kita adalah namanya plasma darah, ya. Betul. Nah, plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari 97% pintar, air. Ya, dia komponennya ini 97% air. Gitu. Sisanya adalah hormon, shopping, enzim. Ada yang habis check out tuh, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Oke. Nah, ini isinya plasma darah. Oke. Plasma darah ini kalau di dalam darah kita itu yang warnanya bening, nggak ada warnanya. Ya. Di sini ada yang tahu itu nggak? Ada yang rutin ke klinik estetika kecantikan, dokter kulit? Oh, ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau di klinik kecantikan itu ada metode namanya PRP. PRP. Ini metode untuk mengekstrak stem cell yang ada di dalam darah kita. Jadi darah kita ini ada stem cellnya juga, gitu. Bisa diekstrak sendiri. Nah, caranya itu kita ambil darah kita, oke? Kita masukin ke dalam tabung apa tuh namanya tuh, tabung ukur itulah ya, yang kayak di lab itulah. Oke, kita tutup, kita masukin ke namanya mesin sentrifugal, ya. Kalau di film-film suka kelihatan tuh mesin yang muter-muter, muterin tabung-tabung terus nggak berhenti-berhenti, nah ya kayak gitu tuh. Jadi mesinnya saya masukin, darahnya, sampel darahnya saya masukin di situ, saya pencet nih, 3.500 RPM, set. Selama 20 menit ya. Kok saya tahu? Soalnya dulu kerjaan saya itu. Saya dulu kerja di klinik estetika, jadi asisten dokter. Jadi dulu kerjanya gitu ya. Jadi saya masukin, saya pencet, dia muter tuh 20 menit. Nah, nanti sudah selesai, tabungnya kita ambil ya. Nah, itu darah itu udah kepisah-pisah tuh. Yang paling bawah adalah sel darah merah, itu merah tuh. Terus yang kedua gradasinya warnanya berbeda, merah juga tapi agak pink, oke? Terus di atas itu ada yang pekat sekali, hitam pekat, itu adalah stem cell kita. Nah di atas itu baru plasma darah, bening, nggak ada warnanya, gitu. Jadi benar-benar kelihatan tuh darah kita kepisah-pisah. Itulah komponen-komponen di darah kita, ya. Nah si plasma darah ini, ya. Dia tugasnya adalah untuk mengantar ini semua nih ke dalam darah kita, ya, air, hormon, enzim, dan nutrisi ke dalam seluruh bagian tubuh kita. Kalau kita terapi Alpha Thera ini, ya,
semua komponen di dalam darah kita itu akan diperbaiki, termasuk si plasma darah kita. Nah, semakin kita bertambah usia, tadi kan kita sudah bahas ya, darah kita semakin tua, ini akan semakin kotor ya, pH-nya akan semakin turun. Kenapa pH darah kita bisa turun? Ya karena kandungan darah kita 97% adalah air. Air ini pH-nya bisa turun, bisa naik. Gitu. Ini yang bikin pH darah kita jelek karena di dalamnya ada airnya, banyak airnya gitu. Oke? Kalau pH darah kita sudah turun, ya akibatnya apa? Akibatnya apa? Sel darah kita akan menjadi asam, ya kan? Asam dia. Kalau sel darahnya sudah asam, otomatis penyerapan air, hormon, enzim, dan nutrisi-nutrisi ini akan sulit masuk diserap oleh sel darah kita. Ya, inilah penyebabnya kenapa darah kita makin jelek. Karena penyerapan nutrisinya juga jelek gitu. Nah, kita duduk di Alfatera, yang kita mau naikin adalah si pH airnya ini supaya dia menjadi normal kembali. Kalau plasma darah kita sudah normal, pH-nya juga sudah normal di seluruh tubuh kita gitu. Supaya darah kita tidak, kalau darah kita pH-nya turun, yang terjadi apa? Darahnya kental, ya kan? Darahnya kental. Nah, supaya tidak terjadi pengentalan darah, inilah yang harus kita naikin kembali pH-nya, ya kan? Gitu. Ada yang minum obat pengencer darah? Mati. Sekarang tahu alasannya kan? Gak boleh pegang. Oke. Ya, yang minum obat pengencer darah harus check up ke dokter rutin ya. Karena kita terapi di sini kita bisa melancarkan darah kita. Jangan sampai obatnya ini terlalu mengencerkan darah kita. Darah kita terlalu encer, berbahaya. Jadi harus check up ke dokter. Maksimal berapa bulan? Ya, kalau bisa sih 4 bulan. 4 bulan. Ya. Karena 3-4 bulan terapi di sini darah kita sudah pasti bagus. Sudah pasti. Jadi nggak usah minum. Jangan kepo sendiri ya. Stopin sendiri nggak boleh ya. Inilah kenapa harus check up dengan dokter. Kita bilang sama dokter, "Dok, saya ada terapi. Terapinya bagus untuk lancarin darah. Obat saya masih perlu diminum atau tidak?" Tanyanya gitu. Nanti dokter akan cek lagi. Oke, kita cek darah dulu. Nanti setelah cek darah mungkin dari setiap hari bisa berkurang dulu nih. Jadi 3 hari sekali. Nanti berkurang lagi dari 3 hari sekali, seminggu sekali. Bisa jadi juga sebulan sekali. Kalau sudah benar-benar bagus, ya udah nggak usah minum lagi. Tapi yang nentukan adalah dokter. Jangan iseng sendiri tentukan, oke? Ini yang pertama, plasma darah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, komponen di dalam darah kita. Ada yang tahu? Dosa. Sel darah merah ya. Oke. Tugas si sel darah merah ini apa? Tugasnya apa? Supaya membuat darah kita berwarna merah. Bukan itu tugasnya. Walaupun dia namanya sel darah merah, yang memberi warna ke dalam darah kita menjadi merah bukan si sel darah merah ya. Yang memberi darah adalah warna darah adalah Hb ya. Bukan darah merah. Nah, ini fungsinya jadi apa? Kirim makanan. Ngirim makanan itu adalah plasma. Kalau sel darah merah fungsinya adalah untuk membawa O2 atau
oksigen gitu. Nah, ini dia nih fungsinya ya. Kemarin kan zaman COVID oksigen ini ramai sekali. Benar nggak? Orang sampai berebutan. Teman saya kerja di Samator tuh, supplier oksigen. Waduh, itu komisinya lagi gede-gedenya tuh dia. Semua rumah sakit borong oksigen soalnya, ya. Gila bener. Kenapa? Kenapa? Ya karena COVID ini membuat darah kita kental, ya. Membuat darah kita kental. Kalau darah kita kental, suplai oksigen ke dalam tubuh kita juga akan berkurang. Oke? Ciri-ciri orang yang kekurangan oksigen itu apa? Iya betul. Yang pertama adalah ngantuk. Gitu. Yang kedua nih kayak Mbak ya, Mbak Diana, kalau nafas suka engap, gitu, kurang oksigen. Ya. Yang terakhir baru sesak. Nah, nafasnya pendek-pendek, sesak. Gitu. Jadi ya, kalau kita darahnya kental, kita terapi di sini, darahnya akan kembali perlahan-lahan membaik kembali. Ya. Makanya kita punya banyak nih testimoni nih di sini nih. Yang sesak nafas, oh nggak banyak deh, baru 3. Tapi nanti diupdate lagi. Yang nafasnya sesak, ini juga bisa terjadi karena darahnya kental. Setelah terapi, wah sesak nafasnya sudah lega gitu. Oke? Ini si sel darah merah ya. Yang ketiga adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih fungsinya apa? Jangan bilang memberi warna putih ya. Gak ada warna putih di darah. Apa? Betul, ini satpamnya kita. Ya. Dia yang membunuh benda asing di dalam tubuh kita. Bisa virus, bisa bakteri, bisa ya apapun itu yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk sel kanker. Gitu. Ini yang membunuh si sel darah putih, ya. Setiap hari sel darah putih kita itu berperang melawan semua ini, sel kanker, sel darah merah, virus, bakteri, ya, parasit, itu semua dibunuh di dalam tubuh kita oleh si sel darah putih, gitu. Nah, kita harus meningkatkan kadar sel darah putih di dalam tubuh kita. Ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu? Semakin sedikit sel darah putih kita, semakin gampang kita terkena penyakit. Ya. Jadi kakinya harus dibantalan itu. Ya. Oke. Gimana caranya? Cara paling gampang adalah memanaskan tubuh kita. Gitu. Dengan cara apa memanaskan tubuh? Bisa berolahraga, bisa. Kita kalau olahraga panaskan badan kita. Nah, itu begitu panas, sel darah putihnya produksinya naik gitu, ya. Makanya kalau kita kena virus, kena bakteri, ya, reaksi pertama tubuh kita apa? Demam, ya kan? Demam itu bukan sakit. Demam itu adalah pertahanan tubuh kita terhadap virus dan bakteri, supaya sel darah putih kita itu berkembang lebih cepat gitu. Ya. Ini. Kita duduk di Alphatera, imun kita, sel darah putih kita itu juga bisa dirangsang untuk berkembang lebih banyak gitu, ya. Dan yang terakhir adalah trombosit. Nah, ini adalah untuk menambal luka. Jadi kalau kita luka, saya ketambal kan. Nah, ini tugasnya si trombosit. Semua komponen darah ini, kalau kita duduk di Alphatera, ini semua akan bersih. Ini semua akan bagus. Makanya kualitas darah kita duduk di Alphatera akan bagus kembali. Oke, sudah selesai? Sebentar, jangan berdiri dulu. Yang ini.
Saya nyalain. Ini siapa punya? Siapa? Oh jauh mentalnya ke situ. Oke, sudah selesai. Thank you. Besok bawa kawan baru lagi. Sampai besok. Thank you. Pikirannya sakit perut. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya.